Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Abdillah, kelas MHU 1B, jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan membuat video dari soal UAS yang materinya saya ngambil dari RPS yang berjudul pengendalian. Saya akan menjelaskan macam-macam tentang pengendaliannya. Yang pertama, ada pengertian pengendalian. Yang kedua, ada pentingnya pengendalian. Yang ketiga, ada jenis-jenisnya pengendalian. Yang keempat, langkah-langkah dalam proses pengendalian. Yang kelima, kualitas sistem pengendalian yang efektif. Yang keenam, alat bantu pengendalian manajerial. Dan yang terakhir, berbagai teknik dan metode pengendalian. Pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya pengendalian. Pengertiannya adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, atau proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakannya. Dan yang kedua, pentingnya pengendalian. Ada beberapa faktor yang membuat pengendalian semakin diperlukan oleh setiap organisasi, yaitu pertama, ada perubahan lingkungan organisasi, munculnya inovasi produk, pesaing baru, bahan baku baru, peraturan pemerintah baru, menuntut fungsi pengendalian yang lebih ketat. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengendalian yang lebih formal dan hati-hati atau lebih efisien dan efektif. Ketiga, ada kesalahan. Sistem pengendalian memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan sebelum menjadi kritis. Dan yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengendalian. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenisnya pengendalian. Yang pertama, waktu pengendalian. Di situ ada pengendalian preventif, dan yang kedua ada pengendalian represif. Dan yang kedua, objek pengendalian. Di situ ada pengendalian produksi, pengendalian keuangan, dan pengendalian manusia. Dan yang ketiga, ada subjek pengendalian. Di situ ada pengendalian intern dan pengendalian ekstern. Dan yang keempat, cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengendalian. Dan di dalamnya ada peninjauan pribadi, pengendalian melalui laporan tertulis, pengendalian melalui lisan, dan pengendalian melalui laporan kepada hal-hal khusus. Dan saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam proses pengendalian. Proses pengendalian adalah proses pengukuran kinerja aktual, membandingkan dengan sebuah pedoman dan menempuh tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan. Langkah-langkah proses pengendalian ialah: 1. Menetapkan alat ukur standar, yaitu standar perisik, standar manometer, standar waktu. Dan yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Di dalamnya ada beberapa kali pelaksanaan seharusnya diukur. Terus dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan. Dan yang terakhir, siapa yang akan terlibat.
pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang di dalamnya ada pengamatan atau yang bisa disebut observasi. Dan yang kedua, laporan-laporan baik tertulis maupun lisan. Yang ketiga, metode-metode otomatis atau pengujian atau yang bisa disebut tes. Dan yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Situ ada mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Dan yang kelima, pengendalian tindak koreksi, mengubah standar dan mengubah penguluran pelaksanaan dan mengubah cara dan menganalisa menganalisa. Dan saya akan menjelaskan kualitas sistem pengendalian yang efektif. Ciri-ciri sebuah sistem pengendalian yang efektif ialah mempunyai ketepatan. Kedua, tepat waktu. Yang ketiga, hemat. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, dapat dipahami. Dan yang keenam, kriteria yang masuk akal. Ketujuh, penempatan yang strategis. Yang kedelapan, tekanan pada pengecualian. Kesembilan, multi kriteria. Dan yang terakhir, 10, tindakan koreksi. Dan saya akan menjelaskan alat bantu pengendalian manajerial, yaitu 1. Manajemen by Execution atau yang bisa disebut MBE. MBE ialah manajemen dengan pengecualian, memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang pengendalian yang paling kritis dan mempersilahkan para karyawan atau tingkat manajemen rendah untuk menangani variasi-variasi rutin. Dan yang kedua, manajemen information system atau yang bisa disebut MIS, memainkan peranan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, dan pengendalian yang dengan efektif. Dan saya akan menjelaskan berbagai teknik dan metode pengendalian. Teknik dan mode pengendalian terdiri atas dua kelompok, yaitu 1. Metode pengendalian bukan kuantitatif atau non-kuantitatif. Teknik-teknik yang digunakannya ialah pengamatan, inspeksi teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan, dan diskusi antar manajer dan bawahan. Kedua, metode pengendalian kuantitatif. Teknik-teknik yang digunakan ialah anggaran, audit, analisa break-even, dan analisa rasio. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.